Siapa yang paling lama hidup dengan kita? Bukan orang tua. Mereka akan meninggalkan kita saat sudah waktunya. Bukan juga pasangan. Ia bertemu kita saat kita sudah dewasa. Lalu siapa? Jawabannya adalah saudaramu, kakakmu, adikmu. Mereka ada sejak plot-plot pertama dalam hidup. Usia kita juga tidak berjauhan, dan dia akan ikut dengan kita sampai plot terakhir. Saat dunia tahunya bahwa kita adalah orang jahat, saudara kita yang punya cerita tentang sisi baik dalam hidup kita. Saat kita diremehkan, saat kita jatuh, mereka yang lebih paham bagaimana kita melawan. Mungkin perjalanan adik dan kakak itu tidak selalu beririsan. Ada waktu-waktu di mana kita harus berpisah. Mungkin karena pendidikan, jodoh, atau pekerjaan. Tapi mereka akan selalu memantau kita dari jauh. Mereka selalu ada di dalam darah kita. Dan akhirnya, mereka adalah kado terbaik dalam hidup ini. Saudara. Pernah ibu mendengar siapa yang suaminya tak sholat langsung pisah? Pernah dengar? Mazhab Hambali. Kalau ada ustadz berceramah, siapa yang suaminya tidak sholat, maka otomatis dia sudah pisah dengan suaminya. Tidak boleh satu tempat tidur, tidak boleh lagi serumah. Itu mazhab Hambali. Karena dalam mazhab Hambali, orang yang tidak sholat maka dia kafir. Orang yang kafir otomatis dia tak boleh serumah lagi. Kalau ada ustadz yang berceramah begitu, itu mazhab Hambali. Untungnya kita mazhab agak lapang sedikit. Mazhab Syafi'i tak sampai kafir, fasik. Kalau dia tak sembahyang karena malas, fasik. Tapi kalau dia tak sembahyang karena ingkar, mengejek Islam, kafir. Ibu tak boleh lagi serumah sama dia. Bilang sama dia, babi hutan, kita tak serumah lagi. Istri wajib tahu kebutuhan suami di usia 30 sampai 40 tahun. Tahukah Anda, pria di usia 30 hingga 40 tahun biasanya memiliki keinginan syahwatnya yang cukup tinggi. Usia ini juga dianggap sebagai puncak kematangan seorang laki-laki. Kalau suamimu ada di usia ini, coba lebih perhatikan kebutuhan biologisnya. Karena di usia ini juga banyak pria yang mudah tergoda oleh hasrat sesaat. Semoga para istri selalu diberi kekuatan dan kesabaran dalam menjaga rumah tangga. Dan semoga para suami tetap setia pada pasangannya. Inilah 3 orang yang tidak akan mendapat syafaat Rasulullah di hari kiamat. Rasulullah pernah bersabda bahwa beliau akan memberikan syafaatnya kepada umatnya di hari kiamat kelak. Namun, tahukah kalian bahwa ada 3 orang yang terhalang dari syafaat beliau? Sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Pertama, orang yang menyekutukan Allah. Kedua, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga, orang yang mengingkari sunnahku. Hadis riwayat Ahmad. Maka dari itu, marilah kita introspeksi diri, kemudian berbenah diri, agar menjadi hamba yang kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sodakoh yang paling besar adalah nafkah suami kepada istri. Tuh, nafkah suami. Bahwa dia memberikan nafkah kepada saya, memang kewajiban seorang suami dan dia dapat pahala 2. Pertama, pahala memberi nafkah. Yang kedua, pahala sebagai sodakoh. Kalau memberi sedekah ke masjid, pahalanya 1. Tapi kalau memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua, kepada mertua, maka itu terhitung sebagai sodakotun wasilah, sodakoh dan silaturahim. Tapi yang namanya setan, dia bisa nempel file yang sudah saya kasih ini, ditempelnya dengan file yang baru. Maka potong video ini, putar ulang-ulang di telinga. Datang setan, nih video Ustadz Somad. Keutamaan puasa Senin dan Kamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amal-amal manusia diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku ingin amalku diperlihatkan dalam keadaan aku berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Inilah keutamaannya puasa Senin dan Kamis. Yang pertama, pahala yang tak terhingga bagi orang yang berpuasa. Kedua, waktu utama untuk beramal.
karena catatan amal diperlihatkan kepada Allah pada hari Senin dan Kamis. Ketiga, syafaat di akhirat bagi orang yang menjalankan puasa ini. Keempat, doa orang berpuasa saat berbuka tidak tertolak. Jadikan puasa Senin dan Kamis sebagai amalan rutinmu. Mari bagikan agar semakin banyak muslim yang tahu. Sebagai orang tua, kalau kalian besok sudah jadi orang tua, jangan sedikit-sedikit gampang sering-sering memarahi anaknya. Terlalu sering memarahi anak itu kalau kata Imam Ghazali dilarang. Dalam kitab Ihya dikatakan wala tukassir qaula alaihi bil aitabi. Jangan terlalu sering, sekali-kali dikit-dikit fi kulli hinin memarahi anaknya. Salah dikit dimarahi, salah dikit dimarahi, salah dikit dimarahi. Maka kata Imam Ghazali, anak yang sering dimarahi maka akan membahayakan tiga hal ini. Punya sesuatu tiga hal ini. Satu, yuhawinu alaihi sima'ul mulamati. Dia akan meremehkan nasihat dan cercaan karena sesering mungkin dia dinasihati, sering mungkin dia dimarahi, akhirnya gak ngefek marahnya. Nomor dua, waruku bil qabaih. Anak yang sering dimarahi bukan malah menjadi baik, tapi malah semakin menjadi. Jadi coba ada anak kecil, kamu marahi sering sekali, bukan malah nurut, malah menjadi jadi. Makanya jangan sering-sering. Apa nggak boleh marahi anak? Ya boleh, tetapi jangan terlalu sering. Dan yang terakhir yang paling bahaya menurut saya, kata Imam Ghazali, wa yasqutu waqul kalam min qalbihi. Apa artinya? Semua nasihat dari semua golongan tidak akan lagi berdampak di hatinya, karena setiap hari sudah sering dimarahi, hatinya keras, semua nasihat orang sudah tidak masuk. Makanya kalau punya anak jangan mudah-mudah sering dimarahi. Ini pesan untuk orang-orang tua. Apabila kamu sedang berkunjung ke rumah orang, maka masuklah kamu seperti orang buta. Maksudnya apa ya? Maksudnya apapun yang kamu lihat di dalamnya bukan urusanmu. Begitu juga kamu ingin beranjak pergi, maka keluarlah selayaknya orang bisu. Apapun kekurangan mereka, jangan pernah kamu ceritakan kepada orang lain. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Sayyidina Ali sebelum meninggal? Di antara semua yang meninggal ini yang paling panjang pesannya Sayyidina Ali. Tapi di antara semua pesan yang paling penting, di antara terpenting, apa kata dia? As-salah, as-salah, salat, salat. La takhafanna fillah laumata laim. Kalau benar salatmu, kau tak memikirkan cakap orang. Kalau kau masih memikirkan komen manusia, berarti hubunganmu dengan Allah belum kuat. Maka semua kita balikkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kita tak penting lagi cakap orang, like, dislike, suka, tak suka, begini, kita tak pentingkan lagi.